Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin habis dari Tawangmangu. Yang pertama itu pas beberapa hari mobil baru datang, 4 harian mobil baru datang itu ke Tawangmangu, cuman nggak sampai atas Cemoro Kandang. Karena si anak rewel akhirnya turun kerja nyampleng karena ngajak ke Taman Bunga. Nah kemarin itu memang kesana sore, memang mau cari makan aja. Sekalian ngetes ini sampai Tawangmangu itu masih berapa persen. Nah ini ya, mobilnya kotor banget. Kotor banget mobilnya, payung dan lain-lain belum dikeluarkan. Nah jarak yang sudah ditempuh itu 138,7 km. Sebelum perjalanan saya sudah riset trip meter. Videonya silahkan disimak dulu, nanti saya kasih kesimpulan di akhir video. Sebelum berangkat kita riset trip meternya biar jadi 0. Nah itu ya sudah 0. Saya tidak mengerti. 4,6 kilo, baterai 99%. Ini bentar lagi pindah ke 98% kayaknya, sebelum 6 kilo. Ini ya daya yang dibutuhkan untuk menjalankan si REV itu kecepatan kurang lebih 45 sampai 55 itu 2 kW sampai 4 kW. Ini di 2 kecepatan 46 47. Nah, masih 2 kW, ini jalannya lurus. Ini 48 km per jam. Jadi sangat irit sih kalau mode eco itu. Kalau buat kota-kota kecepatannya rata-rata segini itu udah bagus, bisa konstan seperti ini. Kalaupun kita ngerem, kita juga nggak nginjek rem, kita lepas gas. Jadi ngisi. Ini masih mode ngeslong ya, karena regeneratifnya belum aktif. Sebelum 96% itu dia regeneratifnya nggak diaktifkan sama si Wuling. Mungkin untuk keamanan baterai, keawetan baterai. Ini sekarang sudah 15,6 kilo, baterai 96%. Ini masuk area Magetan, baterai 94%. Itu 4 kW daya yang dibutuhkan untuk menjalani mobil ini dengan kecepatan 49 km per jam. Kalau sudah konstan, nah ini regenerasinya sudah aktif ya. Jarak yang ditempuh sudah 21, lebih. Ini sudah sampai di atas Magetan kota, sudah mulai nanjak terus ini nanti. 41 kilo, baterainya 84%. Habis ini nanjak terus, baterainya bakalan boros sampai atas. Mungkin 50% sampai atas. Sekarang 79%. Ini sudah mendekati Pelausan Magetan. Sudah dekat ke kebun bunga Refungia. Ini hujannya deras banget di sini. Ini sudah sampai atas Sarangan. Ini jalannya nanjak. Kita masih pakai mode eco, ini pun 19.000 watt. Buat nanjak sini masih enak. Nanti kalau di area Xavier, nah di sini ini juga berat dekat Mbah Jo. Ini masih mode masih pakai mode eco 19.000 watt, buat nanjak masih aman. Nah itu depan situ Mbah Jo Resort. Kalau belok kiri itu ke jalur lama, jalur menuju Tawangmangu yang lama. Jalannya ekstrim, kita lewat jalur yang sini aja, takutnya ada pohon tumbang atau longsoran. Ini pakai mode sport buat melibas tanjakan. Di atas ini banyak tanjakan yang ekstrim. Yang sering ke Tawangmangu atau pernah lewat sini pasti paham lah jalur di sini bagaimana. Kalau jarang lewat sini, apa itu,
feel-nya tanjakannya mana aja nggak hafal. Kalau sudah sering lewat sini enak banget sih. Kita sudah sampai Cemoro Kandang. Ini hujannya agak reda sampai sini, nggak begitu deras. Semoga nanti sampai tempat makan aman ya, nggak deras hujannya. Udah berhenti hujannya. Menaken Pak mobil listrik, kayak medun. Dia ngeces, ini ngecesnya bolong 1000 watt. Ini rasa mitek pedal rem. Menak. Pedal remnya ditok nih, kecuali emergency untuk mandek apa ngerem banter lagi di. Ini ngecesnya wis 10.000 watt ini malam saya banter. Ora tuh banter nih, luwih nih. Beda kebanteran panggah dijem. Jadi deras. Tetap urung ngitek rem, aman, sikile leren jan. Ini mode pengisiannya 3 kuat. Lagi ngecc 11.000 watt, tapi ngarepnya nek terkumatan jadi teko kono tetep ngerem. Terus direm nabrak. Direm nabrak. Jane iman-iman ngerem ini. Mau. Tapi mau apa ya di sana? Mau makan sop buntut. Sop buntutnya Pak andalan ini. Sop iga, Ding. Sop iga, sop buntut. Sop buntutnya mana kerentek sih? Iya. Nggak tahu. Iya kayaknya. Ya maaf di bawah aja. Oh enggak sih, lesehannya nggak basah kayaknya. Oh iya, enak. Lihat di situ. Baterainya karena 51% ya, tengok ini. Ada toko makan sop iga atau sop buntut, kali ini sop iga. Anak-anak pun suka kalau makan pakai kuahnya. Sup ini lahap banget. Ayahnya juga lahap banget. Bismillah, kita perjalanan pulang. Baterai 57%, kita nanjak sekitar 2 kiloan. Nanti sampai Cemoro Kandang. Nah, ini nanjak, habis itu nanti turunan. Ini kalau malam lewat sini tuh warung-warung sebelah jalan. Sebelah kanan jalan ya, kalau kita dari arah Tawangmangu ke arah Magetan itu banyak lampu-lampunya. Pemandangannya cukup indah kalau habis maghrib lewat sini. Memang sengaja berangkatnya sore sampai sana sebelum maghrib, habis maghrib pulang. Ini jam setengah 7-an kurang lebih. Lewat sini pemandangannya bagus. Banyak lampu-lampu seperti ini. Terus ini buat nanjak juga enak banget sih mobil ini. Kalau kita pakai mobil AT yang transmisinya 4AT konvensional itu, kalau kita pindah gigi kan ada nguk gitu kayak mobil manual. Ibarat dari gigi 3 ke gigi 2 gitu kan ada rasa hentakan. Kalau pakai mobil ini tidak. Nah, ini sudah sampai Jawa Timur, sudah masuk Magetan lagi. Habis ini nanti banyak turunannya. Baterainya sampai sini 53%. Iya, terus hal yang saya suka dari Wuling lagi itu ini lampunya. Lampunya itu fokusnya bagus banget, terang banget, padahal nggak pakai fog lamp. Cuman lampu utama tapi terang banget. Ini 53%. Regenerative brakingnya kita setting ke kuat. Kita pokoknya di sini itu menabung listrik untuk perjalanan pulang. Jadi kita coba saja nanti sampai rumah masih berapa persen. Dari 53 itu, kalau yang dulu itu sampai jauh banget, sampai Magetan kota pun belum berkurang persentase baterainya. Ini 14.000 watt, maksimal itu 15.000 watt. Tapi rata-rata memang 11 sampai 14.000 sih turunan. Kalau 15.000 itu udah ngeri, aku pasti udah ngerem. Udah kecepatan tinggi banget, sudah 50 turunan itu rasanya kencang banget.
dipindahnya Yogyakarta, kamu kan sudah tahu pasti Jogja itu mau ke ini kan? Iya. Iya. Kan lewati. Selali ya. Kuning hijau di Sampai langit kota yang 97 kilo. pelukismu. Masih 53%. Sudah sampai pasar Goreng-Gareng, baterainya masih tetap 53%, belum berkurang sama sekali. Ini posisi masih di Magetan. Nah, ini baterai juga masih 53%. Ini sudah mendekati perbatasan Kabupaten Madiun. Bentar lagi kita masuk Kabupaten Madiun. Ini alhamdulillah di sini aspalnya sudah baru, tapi yo nggak panjang, masih banyak yang aspal lama yang banyak tembelannya. Depan situ kurang dari 1 kilo kita sudah masuk Kabupaten Madiun. Dulu itu sampai sini baterainya berkurang. Apakah hari ini juga sama? Masih awet 53%. Kita sudah menginjak jembatan perbatasan depan sini. 1, 2, 3. Kita masuk Kabupaten Madiun. Masuk Kabupaten Madiun, Kecamatan Kebonsari itu jalannya super mulus. Karena di sini areanya mantan rumah Gubernur Jawa Timur ya, areanya sini Pak Dekarwo dulu sini. Di jalannya halus sih, kalau sini halus banget. Kok Jawa Tengah, teko Madiun. Masuk Ponorogo. Ini sudah sampai Kecamatan Kebonsari, masih 53%. Andalan Wuling. Sangat irit. Tawangmangu sampai Bangjo sudah sampai lampu merah Dolopo. Kalau kiri ke arah Telaga Ngebel bisa lewat sini, jalannya halus. Bangjo Dolopo. Terus ini sudah sampai pom bensin Melilir. Pom bensin yang sangat ramai setiap hari, jam berapapun selalu ramai di sini. Masih 53%. Depan situ sudah perbatasan Ponorogo. 1 kilo lagi sudah sampai Ponorogo kita. Sampai Ponorogo, Kocomoro Kandang, baterainya saya ke 3%, 2 kilo 11. Jan menak pol. PP Sarangan Slawe. Sampai area kampus IAIN 2 Ponorogo dekat rumah. Kita kurang dari 3 kilo sudah sampai rumah, 2,5 kilo lagi lah. Ini sudah sampai kampus, baterainya belum berkurang loh ya. Dari Cemoro Kandang sampai sini jauh banget itu. Belum berkurang sama sekali. Akhirnya baterainya kelong pas teko jalan masuk rumah. Iya kan malam. Bubur ayam enggak besok pagi. Kamu besok mau sarapan bubur ayam? Besok bubur ayam pagi. Nah, jadi dari kesimpulan video di atas itu, yang saya keluhkan itu satu, seharusnya pas turun itu ya, regeneratif brakingnya itu dari 52 itu, kalau perjalanan dari Cemoro Kandang ke rumah itu sekitar 60 kiloan lebih lah, 65 sampai ya kurang lebih 65 kilo. Seharusnya 65 kilo itu habis baterai sekitar 20% atau 25% ya, karena jalannya turun sampai 20%. Seharusnya saat turun itu dia regeneratif brakingnya nambah dari 53 sampai 70-an%, tapi nggak nambah. Jadi regeneratif braking itu nggak dihitung di dalam persentase baterai ini. Mungkin nanti Wuling punya update software untuk
menghitung regeneratif braking itu. Jadi kalau ada hitungan regeneratif braking itu kita lebih enak sih feelingnya. Kemarin itu perkiraan saya nanti mungkin sampai Kabupaten Madiun yang masuk perbatasan Magetan Madiun itu baterainya sudah berkurang ke 52% atau 50%. Dari pengalaman yang sebelumnya seperti itu, ternyata sampai dekat rumah 1,5 kilo sebelum rumah itu baterainya baru berkurang dari 53 ke 52%. Jadi kesimpulannya ini mobil ini sangat-sangat irit ya. Irit banget malah. Cuma habis sekitar 13, anggap aja 13,5 kWh. 13,5 kWh itu kalau dikalikan 1450 harga listrik 2200, itu ketemunya nggak sampai 25.000. Irit banget lah, sekitar 22 ribuan lah. 22,5 ribu, 22-3 ribu. Itu kita naik motor aja lebih dari itu untuk perjalanan segini. Kita naik motor itu sampai Tawangmangu PP yo paling enggak 4 liter lah. 4 liter karena jalannya nanjak 3 sampai 4 liter. 3 liter itu pertalit 30.000. Kalau pertamax ya 40.000 lebih. Jadi memang faktanya motor ini lebih irit dari motor. Sekarang jaraknya sudah saya tempuh selama 1 bulan lebih 3 hari punya Wuling REV itu 1575. Jadi nanti servis pertama saya mungkin di 3 sampai 4 bulan lah, tapi juga nggak tahu berapa pastinya. Intinya sekarang itu kemana-mana pakai mobil ini, kecuali butuh daya angkut yang besar baru pakai mobil yang depan. Kalau pas pengen berisikin tetangga pakai motor itu. Jadi kesimpulannya itu, satu, dia sangat irit, sangat murah biaya perjalanannya. Terus tenaganya buat nanjak enak banget. Enak banget. Kita rubah ke mode sport normal, sport. Nah, kalau sport itu kita injek gas. Dia itu di sini KW-nya bukan KW-nya, maaf. Kilowattnya, dia itu bisa langsung di atas 25. Kita injek pol gitu langsung seret. Enak banget lah buat nyalip-nyalip. Kalau mau santai itu ya pakai mode eco. Tapi kalau tanjaknya agak ekstrim, mending pakai mode sport, itu lebih enak, lebih effortless lah. Diisi 4 orang, 2 dewasa, 2 anak, dan barang bawaan. Ya totalnya mungkin hampir 200 kilo lah. Terus AC juga kondisi full nyala. Jadi irit pas pulang itu agak dimatikan sih karena kedinginan si anak. Jadi dinyalakan, dimatikan. Karena settingan yang paling dingin pun yang seperti ini. Tak nyalakan mesinnya. Nah, seperti ini. Settingannya sudah selalu seperti ini, yang settingan yang paling gak dingin. Itu pun masih kedinginan kalau lewat Tawangmangu. Jadi nggak harus saya pencet gini AC nyala, nanti jeda 5 menit matikan lagi, 5 menit nyalakan, kurang lebih seperti itu kemarin. Jadi baterainya juga membantu lebih irit. Mungkin kalau nggak saya nyalakan matikan, baterainya sampai rumah cuma 50% atau 49%. Prediksi saya kemarin itu sampai rumah di 45 atau 40%. Ternyata 52%. Ini jadwal chargernya besok lah, mungkin nggak hari ini. Kalau nggak besok ya lusa baru di charger lagi. Nanti sekalian tak buatkan video charger yang dari 20% sampai ke 100%. Terus nanti saya buatkan video pemakaian Wuling REV. Baterai pemakaian harian itu dari 100 ke 20% bisa dapat berapa kilo. Saya nggak berani sampai di bawah 20%. Yo kalau kepepet sampai 15 atau 10% nggak apa, tapi kalau di bawah 10% saya nggak berani sih, demi keamanan baterai. Jadi baterai itu sebenarnya nggak boleh dicas terlalu sering sampai penuh. Cuman ini nanti cuman buat konten, kayak biasanya kalau nggak tak buat video itu chargernya cuman sampai 90, mentok 95 kalau kelupaan. Kadang tak timer dari 20 sampai 90 itu paling sekitar 3,5 jam. Itu saya timer seperti itu.
kok 3 jam setengah, 4 jam setengah biasanya saya timer kurang lebih seperti itu, pakai charger 16 ampere. 4 jam setengah atau 5 jam, saya pastinya kurang lupa, pokoknya saya timer biar nggak kelupaan. 16 ampere. Jadi kemarin perjalanannya cukup happy, hujan deras. Ya kelemahan ini atapnya tipis, jadi agak berisik suara hujan. Sekian dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.